Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum jami'an. Ayuhatulab fil faslit tasi fil madrasah al-mutawasithah al-fityan boarding school Bogor. Kaifa halukum? Bi khair, alhamdulillah. Sobahul khair, sobahun nur. Barakallahu alaina fi sihatin wa afiatin. Al-an nahnu nadrusu ad-darsul lughata Indonesia ma'a Ustazah Asri Yulianti. Hayya nabda bi qiraati ta'awuz wa basmalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari teks laporan percobaan materi bahasa Indonesia kelas 9. Ustazah doakan semoga kalian semua sehat dan selalu bahagia. Materi bahasa Indonesia pekan ini berhubungan dengan sains, IPA, biologi. Catat ya hal-hal penting yang akan Ustazah berikan dalam materi berikut ini. Bertemu lagi bersama Ustazah Asri Yulianti dalam materi Bahasa Indonesia kelas 9 SMP IT Al-Fityan Boarding School Bogor semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 bab 1 teks laporan percobaan. Alhamdulillah internalisasi materi teks laporan percobaan ada dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, surat Al-Ankabut ayat 20, surat Ar-Rahman ayat 34, surat Al-Muluk ayat 3, dan surah Al-Baqarah ayat 282. Silahkan dapat kalian cek ya di Al-Quran. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan laporan? Oke, Ustazah akan jelaskan definisi dari laporan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang baik berupa lisan atau tulisan, berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika digabungkan, teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Bagaimana? Sudah ada gambaran? Teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Biasanya, kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Semoga penjelasan Ustazah tadi dapat kalian pahami dengan baik ya. Oke, ciri-ciri teks laporan percobaan ada 3. Di sini Ustazah singkat menjadi tangkap objek agar kalian mudah menghafal. Ta dari kata fakta. Itu ciri yang pertama, menyampaikan informasi atau data sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Kap dari kata lengkap, berisi fakta karena menyampaikan informasi secara pasti dan bisa dibuktikan. Ciri yang ketiga yaitu objek dari kata objektif, menyampaikan semua informasi selengkap-lengkapnya secara utuh dan bisa bermanfaat. Selain ciri-ciri teks laporan percobaan, Ustazah juga akan menjelaskan struktur dari teks laporan percobaan. Ada 6 ya. Yang pertama judul, 2 tujuan, 3 alat dan bahan, 4 langkah-langkah, 5 hasil, yang terakhir yang ke-6 kesimpulan. Bagaimana? Sudah dicatat? Catat dengan teliti dan rapi ya. Langkah-langkah membuat teks laporan percobaan ada 6. Yang pertama, membuat judul, 2 menyusun kalimat pembuka, 3 menyusun isi laporan, 4 menyusun kalimat penutup, 5 merangkai dan meninjau kembali, 6 menyunting. Bagaimana? Sudah dicatat? Next, Ustazah akan berikan materi tentang fungsi dari teks laporan percobaan. Di sini Ustazah singkat menjadi info buku masa tanggung agar kalian mudah menghafalnya. Info dari fungsi yang pertama yaitu informasi, bu dari fungsi yang kedua bukti, ku dari fungsi yang ketiga dokumentasi, masa yaitu fungsi yang keempat pemecahan masalah, tanggung dari fungsi yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Bagaimana, mudah dihafal bukan? Alhamdulillah.
Berikut Ustazah jabarkan contoh dari teks laporan percobaan. Yang paling simpel di sini, praktek membuat pelangi. Ada 5 alat dan bahan yang harus kalian sediakan sebelumnya. Yang pertama kaca, 2 air, 3 baskom, 4 kertas putih atau dinding, 5 senter atau cahaya ponsel. Yuk langsung praktek yuk. Proses membuat pelangi. Yang pertama, isi baskom dengan air hingga setengah penuh. Kemudian masukkan kaca di dalamnya dengan posisi miring. Lalu sorot kaca dengan senter dan arahkan pantulan cahayanya pada kertas putih atau dinding. Yang terakhir, pelangi buatan pun akan segera muncul. Bagaimana mudah membuat pelangi dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah? Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk kita mengetahui pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi di langit berupa aneka ragam warna cahaya yang saling sejajar. Di langit, pelangi terlihat seperti busur cahaya dengan ujungnya mengarah pada horizon dan terjadi saat hujan ringan. Dalam percobaan ini akan diuji tentang proses terbentuknya pelangi, faktor-faktor yang menyebabkan pelangi terbentuk, dan bagaimana prosesnya. Hasilnya, pelangi akan berhasil terbentuk apabila arah cahaya atau sumber cahaya yang menyinarinya berada di posisi yang pas, yakni dari depan dan masuk ke dalam cermin, lalu dipantulkan ke kertas putih. Cahaya yang masuk ke dalam air akan menghasilkan pembiasan yang kemudian membentuk warna-warni atau pelangi. Terakhir, kesimpulan pada pelangi sungguhan, sinar matahari memantul pada tetesan air. Tetesan air apa? Tetesan air hujan ya. Lalu terjadi pembengkokan sedemikian rupa dan terjadilah pembiasan warna pada cahaya. Awalnya warna cahaya ini hanya berwarna putih, tetapi pada prosesnya tercipta banyak warna, yakni menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Sekian, semoga kalian dapat melakukan uji coba atau praktek sederhana membuat pelangi di rumah. Semoga kalian dapat mengaplikasikan materi pekan ini dengan baik. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Hayya binan nahtim qiraati hamdalah alhamdulillahirabbil alamin kifaratul majelis subhanakallahumma wa